Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Belajar secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah proses yang upaya untuk dilakukan oleh manusia dalam upaya untuk mendapatkan sesuatu dari belajar seseorang. Akan mengalami perubahan tingkah laku, pengetahuan maupun keterampilan. Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas serta berkualitas belajar pada seseorang yang belajar, sehingga proses belajar menjadi lebih terstruktur dalam mencapai tujuan belajar dan yang diinginkan. Selanjutnya ada teori behavioristik. Teori behavioristik mempunyai 3 para ahli. Yang pertama, teori belajar Tronick. Dalam teori belajarnya mengungkapkan bahwa setiap tingkah laku makhluk hidup itu merupakan hubungan antara stimulus dan respons. Yang kedua, teori belajar Watson merupakan sebuah proses interaksi antara stimulus dan respons. Namun stimulus dan respons yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati, observable, dan dapat diukur. Yang ketiga, teori belajar menurut Skinner. Hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya, yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme mengatakan bahwa belajar dilaksanakan secara individu, merupakan hasil interaksi aktivitas mentalnya dengan lingkungan hingga menghasilkan perubahan perilaku dan pengetahuan. Selanjutnya, teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang kita pelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan. Pengalaman demi pengalaman ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Yang selanjutnya ada teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik tentang psikolog. Pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memutuskan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Untuk mengerti tingkah laku manusia, mengerti sudut pandangnya mengenai dunia, mengutamakan perasaan, persepsi, kepercayaan, tujuan dari jalan. Mengubah perilaku adalah dengan mengubah persepsi individu tersebut. Yang selanjutnya ada faktor tentang yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa SMK. 1. Ada materi yang dipelajari. 2. Ada faktor instrumental. Yang ketiga, ada faktor lingkungan siswa. Yang keempat, ada keadaan individu siswa. Yang kelima, proses pembelajaran. Yang terakhir, ada model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematik
dalam mengorganisasikan pengalaman belajar. Untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang, pembelajaran dan para guru dalam merancang dan melaksanakan fase pelajaran mengajar. Ini memilih model pembelajaran harus berdasarkan pada sifat dan dari materi yang akan diajarkan. Juga harus berdasarkan pada tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Juga mempertimbangkan kemampuan peserta didik.